Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, hari ini market tutup hari dikarenakan harinya adalah Sabtu. So kita akan recap beberapa open posisi yang sudah kita lakukan. Kemarin pergerakan kita mengambil DH1-nya ya. Saya kemarin sempat buy di harga ini, kemudian drop lagi di harga di sini. And then yang paling parah adalah all yen yang saya gunakan. Jadi all yen ini kecuali dolar yen ya. Di beberapa all yen saya sempat terkena bukan spike ya, week panjang yang karena stop lossnya tipis ya, antara 30 sampai 40 saja di all yen, sehingga beberapa open posisi kena stop loss itu. Oke. Sehingga namun overall seperti ini, parah memang untuk yang all yen. Kita perhatikan mulai dari pound yen di sini. Yang pertama adalah pound yen. Perhatikan open posisi mulai dari atas sampai bawah. Majority-nya di all yen di pound ini adalah dari sini ke sini minus semua, loss semua di sini ya. Jadi di sini loss semua. Hampir mayoritas loss itu. Berbeda dengan gold. Gold di sini kebetulan sih saya close-nya manual ini. Saya close manual. Ada profit yang cukup lumayan. Nah, dilanjut lagi dengan Swiss yen. Swiss yen sama. Swiss yen lebih mendingan itu Swiss yen ini. Swiss yen ini masih ada, kalau dibilang overall hasilnya bagus. Ya, di sini cuma 28 dan 26 minusnya sama 10, berarti sekitar 50-60-an, anggap aja 60 lah. Atau 59 ya, 60 lah. 60 tapi dapatnya sekitar 130-an. Jadi ya 1/2. Oke. Yen favorit saya. Euro yen ini favorit Euro yen. Euro yen ini favoritnya sama, hasilnya sama. Jadi dari atas ini sampai ke bawah tidak ada satupun yang hasil keseluruhan adalah minus. Oke. Nah, kemudian dilanjut dengan dolar yen, sama dolar yen. Jadi all yen parah banget all yen. Saya trading open posisi di all yen parah hasilnya. Canadian sih overall sama, ini masih minus ya. Overall minus ya Canadian minus. Di sini 34 sama 58 ya, minus lah. Canadian anggap aja minus lah ya. Dilanjut di Aussie yen pun sama. Jadi all yen yang saya open hampir mayoritas adalah karena memang saat itu di all yen ini saya expected bahwa harga akan turun gitu loh. Harganya di sini saya akan turun, tetapi nyatanya bahwa price malah naik nih. Sama di euro yen saya expectednya turun. Di kisaran ini dia turun, tapi kenyataannya price-nya adalah naik, sehingga ya inilah fungsi atau kegunaan ketika kita menggunakan stop loss tipis ya, sehingga kita akan cukup banyak open, tapi kalaupun opennya banyak, tapi kan tidak begitu banyak nyeret ya. Jadi kalau kita punya open di sini 1, 2, 3, 4, kita tidak akan ada satu hold posisi di 4
di 44-nya gitu. Sebagai contoh gini, kita tahu posisi sell short posisi di harga ini ya. Kemudian harga naik kita sell lagi. Seperti biasa kan di retail kan gitu. Di harga naik malah di sell kan. Harga naik sell lagi. Kemudian harga naik di sell lagi. Jadi kita akan punya contoh di sini ya. Kita punya satu sell. Ganti warna aja bro. Kita ganti warna. Agak tebel. Kita ganti warna hijau sudah ada, hitam lah, hitam. Oke. Nah, ini. Harga di sini kita sell, kemudian naik lagi, sell lagi, kemudian harga naik lagi. Wah ini ada wick ini, udah gini kita sell lagi di sini ya. Lanjut lagi di sini kita sell lagi karena emang masuk posisi dan lain sebagainya. Nah, ketika dari sini, ketika dari price itu dari kisarannya adalah 14063 sampai ke atas, kita akan nahan posisi, ada 4 posisi, katakanlah 4 posisi yang belum di close ya. Nah, ini riskinya terlalu tinggi, terlalu high risk. Menurut saya terlalu high risk ya. Terlalu high risk. Nah, beda kalau di sini kita sell di sini, kemudian kita ambil 30 poin. Nah, di sini kita tempatkan stop loss ya. Harga naik kena sell, hilang, kemudian sell lagi ya. Sell lagi di harga ini. Setelah itu ternyata harga di sini dia ikutan naik juga gitu loh. Sini kena stop loss ya. Oke, sell lagi. Jadi ceritanya nanti kita cukup akan hanya menahan satu posisi saja di sini. Jadi ini yang menyebabkan saya banyak, kelihatannya di sini banyak open ya di New Zealand, di Aussie ya, Aussie Euro juga sama, Euro Yen sama. Tetapi pada dasarnya semuanya ini hanya satu yang setiap open saya selalu mempergunakan stop loss, harus ada stop loss posisi. Ini yang membuat safe ketika open posisi. Nah, baru kemudian dilanjut di dolar. Ini agak bagus hasilnya. Nah, ya, agak bagus. Nah, ini malah Nah, ini pound ya. Pound GBP USD mulai dari sini ya. Ini sampai di sini tidak ada satupun yang minus. Nah, ini berbeda terbalik dengan all yen. Nah, ini kalau di pound ini bagus, tidak ada yang minus. Kemudian lanjut ke euro. Euro sama banyak juga, walaupun banyak tapi tetap ada stop loss. Berarti kan yang di sini. Setiap ada posisi tidak ada satupun yang tidak ada stop loss. Selalu saya tempatkan stop loss. Itu. Di euro ini ada 2. Ada 3 ya, ada 3 minus, tapi overall hasilnya masih plusnya cukup banyak ya. Kemudian euro pound sama, euro pound juga sama, Aussie pun sama ya. Aussie dari sini sampai sini overall bagus, jadi bisa nutup minus di jadi kalau kita melihat perbandingan minusnya teman-teman, kita lihat dulu perbandingan minus ya. Paling besar mungkin sekitar ini ya, 68. Ini pun di pound yen, karena memang pound yen pergerakan kan cukup tinggi, jadi saya menempatkan stop loss 40 poin. Ini cuma 40 loh ya. Memang lotnya yang kita pakai agak besar di sini, makanya di sini wajar kalau sampai 68. Tetapi overall walaupun di sini 68, karena sudah saya batasi maksimum dalam 40 poin, tidak boleh lebih daripada itu. Maka ketika kita di Swiss di sini kita dapat 82 hasilnya ya, dari 143 ke close-nya di 142 39. Ini pun saya tempatkan hanya 40 poin, 143
ke 39, anggap aja 40 poin. Ini tidak terlalu tinggi untuk stop loss-nya. Nah, ini hasilnya kurang lebih sekitar 60 ya. Ya 60 poin, kita dapat 60 poin di sini. Harusnya memang 80. 80 sebetulnya dia bisa sih, cuman nggak tahu kenapa saya close di harga ini. Ya mungkin karena ekspektasinya bahwa saya ada satu minus yang cukup besar ini harus ditutup dulu, dan ternyata tutupnya dengan ini dapatlah. Setidaknya memang 1/2 harusnya dapat di sini. Kurang 20 poin lagi juga. Itu. Jadi fungsinya kenapa kita membatasi seperti itu. Ini juga gitu 43 lah ya. Kita batasi kita batasi. Ya. Tidak boleh lebih daripada 40 poin atau 30 poin. Canadian pun sama. Ini 34, 91, 9850 ke 9884. Hanya 34 stop loss-nya. Tidak terlalu tinggi juga. Gitu. Ya. Jadi ini fungsinya seperti itu. Sehingga biasanya saya menempatkan satu posisi, katakan di sini saya pakai 0,05 misalnya, maka di sini atasnya lagi saya open lagi dengan 0,08 seperti ini. Kemudian saya pakai lagi, kalau saya salah lagi, open yang ketiga adalah dengan 0,12. Kemudian tambah lagi di 0,1, kadang 0,12 atau 0,1, atau ditambah lagi dengan 0,118. Seperti ini, 0,18. Jadi nambahnya itu memang seperti di Marti ya, seperti di Marti. Tapi Martinya bukan Marti menahan posisi awal. Martinya bukan ini, tetap saya tahan. Kemudian di sini saya Marti lagi. Nah, di sini saya tahan. Ini open lagi saya Marti. Kemudian di open kedua dan ketiga juga saya Marti, tidak. Tetapi sebelum saya masuk ke open yang keempat ini, ketika open ini harus clear. Ini harus clear 1, 2, 3 hilang semuanya. Kena stop loss semua. Baru saya open yang ke sini. Saya kasih Marti yang selanjutnya, sehingga hasilnya di sini lumayan tinggi kalau bisa dibilang. Ini pun juga sebenarnya saya tahan Bu, kalau saya mau close di harga ini sebenarnya bisa. Cuman karena saya sudah tempatkan minimal stop loss di harga ini, ya sudah tak biarkan saja. Ya, tapi ini sebagai nanti untuk melihat market besok hari Senin, kira-kira mau naik apa mau turun dari harga ini. Jadi gitu. Oke. Jadi kunci utamanya di sini adalah hanya money management yang ketat, yang ketat. Ya, yang ketat ini fungsinya adalah untuk meminimalisir kita punya kalau kita wrong atau salah posisi. Itu. Kita salah posisi, mau tidak mau kita harus melakukan satu opsi untuk recovery. Nah, recovery-nya bagaimana? Kalau kita pakai stop loss yang cukup tinggi, maka susah nanti kita recovery. Berbeda kalau kita pakai stop loss yang cukup rendah, seperti 30, 40, 50 poin, gampang nanti kita recovery-nya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi inilah fungsi kenapa mempergunakan yang ketat sangat, apapun trading sistemnya ya, kadang juga lalu fungsi dari BPMA sendiri apa? Ini ya kalau untuk fungsi utama BPMA sebenarnya sebagai untuk mempercantik chart saja. Karena yang pada dasarnya saya bisa pakai seperti tanpa BPMA, saya juga bisa. Gitu loh. Contoh ini New Zealand ya. New Zealand ini saya tanpa BPMA pun juga bisa. Open posisi tanpa BPMA pun sama. Karena prinsipnya sama yang saya pakai. Gitu. Prinsipnya sama. Jadi setiap open posisi kalau benar ya akan terus bablas, kalau salah maka akan terkena stop loss. Seperti itu. Ini pun Euro pun sama, tanpa BPMA pun sama, bisa juga gitu. Bisa juga, tidak ada masalah gitu. Walaupun tanpa blank-blankan seperti ini, tanpa indikator apapun, it doesn't matter gitu. Karena pada dasarnya bahwa
trading system hanya sebagai tool untuk membantu kita menentukan kapan kita mau buy, kapan kita mau sell. Walaupun terkadang penentuan itu juga kadang keliru, kadang kita menentukan kadang gini kan, ketika harga naik seperti ini, expected-nya retail pasti akan sell. Kita pakai 15 di sini. Ya, ketika harga, apalagi kalau kita pakai H1 jelas terlihat di H1-nya. Nah, di H1-nya seperti ini. Ya. Ketika harga turun di sini, maka ekspektasi daripada retail adalah buy. Mau tidak mau dia akan buy di harga ini. Nah, toolnya daripada di sini adalah seperti ini. ME ini yang putih 224 ya. ME 224 saya pakai. Kenapa pakai ME 224, Bang? Ya, ini hanya sebagai tool saja. Tidak ada satu reason khusus, tidak ada. Yang Aqua ini adalah MA50 ya. Exponential Moving Average 50 dan ini MA atau MA saya lupa. MA 224. Jadi kalau kita pakai seperti ini aja, tool ini hanya tool aja. Yang kita ingat ketika 50 berada di bawah 224, maka ekspektasinya justru harusnya adalah only sell posisi. Kita short saja, sell dan sebagainya. Jadi kalaupun salah di sini pasti akan kita salah. Di range ini, di range kisarannya antara misalnya kita opsi short di harga 15936, range-nya sampai berapa ini? Nah, 268 ya. Kita hanya short di harga ini. Kita pasti akan salah di sini. Akan salah di sini. Makanya kenapa kalau kita mau marti pun bisa. Di harga ini pun bisa kita marti harganya. Itu. Maka kita martinya pun juga pakai marti di sini. Kita marti di sini. Ya. Kita marti di sini. Kita open posisi sebetulnya kalau saya pernah share waktu sebelumnya bahwa kita menempatkan buying or selling itu depend on momentum. Kita hanya opsi momentum. Mana tadi bro? Ada. Anggapnya di sini ya. Jadi kalau kita mau short posisi, kita hanya pakai momentum aja. Momentumnya apa? Momentum ketika price ada momentum, ini adalah kesempatan untuk short. Karena memang masih di bawah price 50 di bawah 224. Seperti itu. Ya. Kita kadang salah juga seperti ini. Nah, di sini kita sell satu, kena stop loss lagi, sudah tunggu lagi, kemudian sell lagi di harga ini mungkin di MA 50. Kita marti. Jadi punya pernah sudah. Kemudian sell lagi, ada candlestick hitam, ini kita sell lagi di harga ini. Nah, seperti itu. Ya, kalau sell di sini maka dapatnya di candlestick yang hitam ini kita bisa dapatnya kalau overall sih 117-an lah ya, 117. Ya, kalau di sini sekitar 100 poin lah, setidaknya itu 100 poin. Jadi caranya seperti itu. Atau ketika setelah ada momentum, price balik lagi ke dalam Bollinger, masuk ke dalam Bollinger, kita baru short posisi. Itu bisa. Paling gampang memang cara seperti itu. Jadi kita tidak sell di harga momentum, tapi kita tunggu momentumnya selesai, masuk dulu, price masuk, kita sell. Seperti di sini ya, kita sell di harga ini misalnya. Kita sell di harga ini. Ya, karena memang sudah masuk. Tempatkan stop loss 30-40 poin. Kena kan? Di sini doesn't matter karena memang kita ekspektasinya bahwa dia akan turun gitu loh, karena MA 50 masih di bawah 224. Ya, sama. Di sini sama sell. Seperti itu. Oke. Semoga bisa berkenan apa yang bisa saya share untuk teman-teman pada kali pertemuan kali ini. Sekali lagi overall masih cukup bagus ya hasilnya. Saya hanya tahan satu posisi saja, Euro Yen seperti yang tadi saya masih hold posisi.
Artinya kalau dia sudah pakai 0,012 ini saya sudah beberapa kali saya marti sudah. Ini sudah saya marti. Jadi dari 0,5, 0,05, 0,08 sampai 0,1 terus sekarang pakai 0,12. Mungkin nanti akan ada 0,18 kalau ini salah posisi. Gitu. Jadi martinya seperti itu. Marti cuma satu aja, marti. Bukan marti kita nahan posisi dari sini kita marti. Jadi ya, di sini kita biar sel, oke salah kita marti di sini, sel lagi, kita marti lagi di sini. Bukan, tapi di sini kita marti, kita open posisi awal, kemudian saat kita ada stop loss di harga kedua, ketika ini sudah close posisi karena kena stop loss, kita marti di sini. Kemudian salah lagi, kita tunggu lagi, kita marti di sini, ya, di ini apa? Yang ketiga, di sini kita marti. Kemudian salah lagi kena stop loss, marti lagi di sini. Artinya martinya seperti itu. Jadi cukup satu posisi saja untuk kita pakai martinya. Ini untuk menahan, karena kita tidak tahu kalau kita marti di sini, kita akan ada 4 posisi, 1, 2, 3, 4. Itu terlalu risikonya riskinya terlalu besar yang kita karena kita akan hold posisi cukup lama. Ya kalau tidak ada kesempatan, kalau ada kesempatan untuk harga turun tidak ada masalah. Kalau tidak ada kesempatan maka kita tidak akan ada nafas lagi untuk bisa bertahan. Padahal cukup banyak pair yang bisa kita pilih lagi. Kesempatannya cukup banyak di pair-pair ini. Sehingga lebih baik martinya ketika sudah close posisi, sudah ending di sini, habis kita marti. Habis marti lagi. Jadi kita hanya satu posisi, sama seperti euro yen yang saya pergunakan, saya lihatkan tadi. Ya, di sini sudah saya marti ini sebetulnya, gitu loh. Mungkin ini sudah saya marti. Karena salah posisi dari awal. Have a nice day, bye.